mengirimkan bantuan apakah dalam bentuk dana, apakah dalam bentuk barang. Kalau kita lihat geografinya Indonesia itu semua potensi bencana. Tugas kami di DPD adalah salah satu menerima aspirasi dan itu di seluruh daerah aspirasinya ada, kami disampaikan pada sidang. Dipersembahkan oleh Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id. Pemirsa, bangsa ini, negeri ini tengah berduka. Gempa dengan skala Richter 7,4 lalu diikuti dengan tsunami mengguncang Palu, Donggala, Sigi dan beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Setelah gempa terjadi dan tsunami terjadi, maka tanggap darurat dimulai. Pada saat inilah berbagai kalangan mulai bahu-membahu, bergotong royong, membantu daerah bencana. Salah satunya yang langsung mengirimkan bantuan adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Saat ini saya sudah berada di gedung DPD RI di kawasan Senayan, Jakarta untuk berbincang dengan Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, Ibu Profesor Darmayanti Lubis, berbicara tentang bagaimana DPD peduli terhadap bencana di Palu, Sigi, dan Donggala. Ikuti perbincangan saya. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi, Pak Kohar. Ya. Ini kita lihat tadi aktivitas bantuan ini dari DPD RI untuk langsung didistribusikan ke Sulawesi Tengah. Iya, alhamdulillah. Jadi pertama-tama kami segenap pimpinan dan anggota DPD RI menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi bagi saudara-saudara kita yang ada di Palu, Sigi, dan Donggala. Mudah-mudahan yang sudah berpulang itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit-sakit cepat sembuh, yang masih kehilangan keluarga dan sebagainya bisa dapat ditemukan dan bersatu kembali dengan seluruh keluarga. Ya, jadi pagi ini kami dari seluruh anggota DPD sebenarnya ini sudah menjadi kelaziman, tradisi kami. Oh, sudah berlangsung sudah ya? Sepanjang setahu saya kita terus-menerus setiap ada kejadian musibah yang di daerah terutama musibah alam ya. Nah, itu kita mengirimkan bantuan apakah dalam bentuk dana, apakah dalam bentuk barang, itu tergantung kepada kapasitas kejadiannya lah, besar kecilnya kejadiannya. Nah, hari ini karena memang kebetulan Pak Ketua dan beberapa staf sedang akan berangkat ke sana, kami langsung mengirimkan barang-barang bantuan-bantuan melalui Hercules. Jadi akan dikirim ke Halim, kemudian dibawa Hercules langsung ke lokasi. Di sana kami ada 4 orang teman-teman anggota DPD RI dari Sulawesi Tengah. Ya, insya Allah mereka akan mengelola yang kita sebut dengan posko kepedulian DPD RI. Ini bantuan ini menggunakan anggaran negara kah atau urunan anggota DPD? Alhamdulillah kita untuk hal-hal seperti ini memang ada keikhlasan dari semua anggota. Tiap bulan kita sudah sharing, dipotong. Bulan? Setiap bulan kita dipotong. Enak nggak ya bilang ya, 1 jutaan gitu. Kemudian kalau sekian 1 tahun udah lumayan banyak, kami 132 orang. Nah, jadi lumayan banyak lah ya kan. Jadi setiap bulan itu sudah berlangsung dari kapan itu? Setahu saya sejak saya masuk DPD sudah ada niatnya. Itu ya? 2009. Nah, seingat saya lah, tapi walau persisnya nggak hafal saya. Tapi kira-kira gitu. Dan tetapi alhamdulillah nggak pernah nggak ada ini bencana, ada segala macam, kami nggak memberi. Selalu seperti itu. Solidaritas di antara kami luar biasa tinggi, sehingga itu kan teman-teman di sana tidak terlalu pening lagi kira-kira dari mana dia mau membantu masyarakat yang di sana. Jadi pemirsa, selain dari dana tadi, yang bulanan tadi, ketika ada bencana,
anggota DPD melakukan semacam kayak urunan lagi gitu ya? Tambah lagi. Tambah lagi. Jadi ini sedang mengumpul, mungkin dalam seminggu ini akan selesai. Nanti kita akan lihat lagi bantuannya seperti apa. Nah, salah satu bagiannya hari ini adalah hari Rabu ya, hari Rabu 3 Oktober 2018. Sebagian barang sudah didistribusikan tadi baru saja berangkat ke Halim untuk dibawa Hercules ke langsung ke lokasi Sulawesi Tengah. Kemudian nanti dalam seminggu ini akan terkumpul lagi teman-teman yang ikhlas berapa saja kira. Tapi kalau ramai kan kami 132 orang itu cepat dan kemudian nanti ada batasnya. Kita akan lihat apakah nanti diberikan dalam bentuk dana, kemudian teman-teman yang mengelola di sana seperti apa. Tapi ada posko, selalu ada posko DPD RI di setiap nanti teman-teman yang menentukan lokasi. Teman-teman yang di sana yang paling tahu. Kalau tim misalnya semacam kayak gugus tugas atau task force itu? Task force, ya. Ada ya? Ya, kebetulan saya ditugaskan memimpin task force-nya. Jadi dananya kita buka akun sendiri, dana task force istilahnya, akunnya task force, uangnya teman-teman dimasukkan ke situ. Jadi kalau mendadak begini, saya hanya tinggal minta izin, mohon saya harus mengeluarkan sekian-sekian, nanti ada pertanggungjawaban juga di akhir tahun biasanya seperti itu. Selain mengumpulkan dana, tentu saja juga ada pemikiran-pemikiran dari DPD RI terkait dengan bagaimana banyaknya bencana di Republik ini, misalnya mitigasi bencana dan sebagainya. Sudah adakah beberapa hal yang misalnya direkomen gitu? Iya, sebenarnya kalau itu kan masalah kerja ya, dikaitkan dengan kerja-kerja DPD. Nah, jadi sebenarnya kita setahu saya juga pernah hadir, kita pernah memanggil terkait dengan mitigasi bencana ini sendiri. Kita sudah melakukan RDP, rapat kerja dengan BNPB. Rapat kerja dengan waktu itu sekaligus dengan Kementerian Sosial, seperti apa situasinya di daerah. Tetapi mungkin kesempatan ini saya tidak etis lah kalau bicara banyak tentang apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Tetapi saya kira kami juga punya kewajiban ke depan ini untuk perbaikan masa ke depan ya, bahwa ada hal-hal yang perlu direkomendasikan kepada pemerintah untuk segera mendapat perhatian. Apa gitu, hal-hal itu kita bicarakan di segmen kedua. Tahan dulu Ibu. Tapi paling penting hari ini kami mendorong lah pemerintah segera mengatasi pasca gempa ini. Di segmen kedua nanti akan kita detailkan hal-hal apa yang perlu kita rekomendasikan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Pemirsa, setelah jeda berikut ini saya masih akan membicarakan beberapa hal yang terkait dengan mitigasi bencana bersama Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, Ibu Profesor Darmayanti Lubis. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Batang termasuk semua bangunan itu memang lebih diutamakan ke depan adalah memang anti gempa. Kembali lagi di newsmaker.com.id, kita bicara DPD RI peduli bencana Donggala, Sigi, dan Palu bersama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ibu Profesor Darmayanti Lubis. Ibu, tadi di segmen pertama Ibu menjelaskan tentang ada beberapa rekomendasi. Kita bicara tentang ke depan ini. Baik. Tentang dalam jangka pendek maupun jangka panjang tentang mitigasi bencana. Apa kira-kira yang perlu diperhatikan yang saat ini? Karena bencana banyak terjadi di daerah-daerah. Betul, ya. Baik, sebenarnya kan tadi sudah diakui bahwa bencana itu umumnya terjadi di daerah. Di pusat ya sekali-sekali, dan kebetulan di pusat bangunan juga sudah sangat relatif standar. Rata-rata sudah punya anti gempa ya. Nah, sekarang di daerah. Di daerah masalahnya bahwa belum banyak perhatian. Pertama, itu permasalahannya. Belumlah sangat banyak perhatian dari pusat ke daerah-daerah ini untuk bagaimana daerah itu bisa
apa namanya survive gitu menghadapi gempa dan bencana yang sebenarnya kalau kita lihat geografinya Indonesia itu semua potensi bencana. Ya, semua. karena kita berada di cincin api, kecuali mungkin Kalimantan Ibu ya. Iya, mungkin. Tapi bisa jadi bencananya lain lagi ya kan, di sana bisa angin, bisa segala macam. Mudah-mudahan tidak terjadi. Insya Allah, tapi jangan. Tapi kita berharap jangan. Ya. Nah, tapi jangan menimbulkan korban sebetulnya. Kalau bencana tidak ada yang bisa menghindar karena memang itu memang alam ya. Yang penting adalah meminimalisasi. Ya, sekarang bagaimana memanage supaya jangan terlalu banyak korban. Nah, kami merekomendasikan adalah pertama untuk yang paling besar tuh selalu ini adalah tsunami. Jadi daerah-daerah tsunami itu harusnya early warning system itu memang harus lebih dioptimalkan oleh pemerintah. Jadi memberi perhatiannya itu dialokasikanlah dana yang lumayan, katanya di bawah 0,00 sekian persen. Oh, iya, betul. Saya dengar tidak pun 1%. Nah, jadi rasanya sangat nggak wajar juga ya. Ini rekomendasikan kepada pemerintah, tolong dimasukkan dalam anggaran bagaimana apa namanya sistem-sistem peralatan yang bisa mendeteksi dini, kemudian sistem peringatan dan sistem peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti itu di BMKG kah, di PNBP kah, segala macam itu diperhatikan. Nah, kalau kemudian mungkin kepada masyarakat setempat kita juga sangat berharap bahwa masyarakat menyadari bahwa ini adalah kewajiban kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Jadi masyarakat harus sadar bahwa jangan juga mempreteli kayak gitu ya. Iya, alat-alat ya. Alat-alat, karena saya dengar kalaupun udah ada, karena kurang sadaran. Nah, tetapi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini, pemerintah harus mensosialisasikan juga, mendidik, memberi pencerahan juga kepada semua masyarakat bahwa kita ini memerlukan hal-hal seperti itu. Karena negara kita adalah negara katulistiwa, negara kita adalah potensi bencananya tinggi. Yang ketiga, barangkali masyarakat juga harus siap, semua masyarakat harus siap. Siap dalam arti kata, tapi sebenarnya yang ketiga saya mau masuk lebih kepada bangunan. Infrastruktur gedung, bangunannya itu memang bangunan rumah kah, bangunan gedung kah, bangunan hotel kah. Sebenarnya kan di situ kita lihat kan, bangunan jembatan termasuk semua bangunan itu memang lebih diutamakan ke depan adalah memang anti gempa, anti tsunami, karena Jepang itu nggak pernah berhenti gempa, tapi mereka nggak pernah takut kalau kesan saya, karena mereka sudah siap dengan semua bangunan yang secara teknologi sudah tidaklah sampai terganggu terhadap. Tapi itu kan butuh biaya mahal, Ibu. Ya, tadi kan saya udah bilang jangan 0,00, kalau dinaikkan sedikit mungkin bisa dikurangi. Ya, saya nggak menyebutkan yang di mana yang mau dikurangi, itu silakan pemerintah memikirkannya. Kebijakan, tapi yang paling penting ini harus dapat prioritas. Ya, harus menurut saya. Jangan di bawah 0,00 sekian itu, harus jelas. Apalagi memang pemerintah kan selama hari ini udah kelihatan mau infrastruktur. Apa salahnya infrastrukturnya sekarang kita menyelamatkan masyarakat di daerah ini yang setiap di luar dugaan setiap saat bisa terjadi. Gini. Nah, kemudian itu tadi dari infrastrukturnya harus dibenahin. Udah berapa tadi itu? Kemudian tiga. Yang terakhir mungkin masyarakat memang juga harus disiapkan. Tidak hanya tadi merawat atau memaintain peralatan-peralatan bahwa itu adalah milik bersama, tanggung jawab bersama, tetapi juga secara mental, secara persiapan kalau misalnya ada kemarin kalau saya nggak silap, saya tidak cari salah, tetapi kalau saya tidak silap justru bakal ada ini ya, ada keramaian segala macam di pinggir pantai yang kayaknya masyarakatnya nggak siap bahwa ini akan ada. Karena gitu. ada festival ya di Palu. Palu. Saya dengar gitu, padahal harusnya itu tahu lebih awal ya kan, jadi tidak dibuat seperti karena itu. ternyata setelah gempa 5 menit kemudian langsung tsunami terjadi. Kan itu. Tidak sempat ada tsunami proses. itu kan sebenarnya punya ciri ya, katanya lautnya tenang dulu, turun. Nah, sebenarnya itu masyarakat kalau nggak tahu bahwa itu bakal ada tsunami, kalau tahu kan sebenarnya dia udah siap, udah lari duluan pada saat turun, itu takes time juga. Jadi memastikan di daerah bahwa proses evakuasi, jalur evakuasi, dan masyarakat harus melek paham gitu. Harus paham. Apalagi masyarakat yang di pinggir laut, yang disebut tsunami itu seperti apa, prosesnya segala macam. Kemudian beberapa waktu berselang itu juga harus tahu. Itu jadi namanya masyarakat harus berdamai dengan bencana. Berdamai. Ya itulah judulnya kira-kira. Nah itu
harus difasilitasi oleh pemerintah daerah kah, pemerintah pusat kah, bahwa memintarkan masyarakat itu tidak seperti membalik telapak tangan. Betul. Nah, buat saya memintar masyarakat itu jauh lebih susah daripada membangun jembatan, membangun tol. Kalau buat saya seperti itu, itu jauh lebih susah. Ya. Termasuk menjelaskan bagaimana pegawai-pegawai di daerah itu bisa siap menghadapi. Semua siap. Jadi banyak negara-negara contoh, saya tidak sebutkan satu persatu, katanya kalau cuma 5,5 hektar yang pecah cuma gelas 3. Betul, ada di Chili misalnya. Nah itu kan kasih contoh kan, kalau sampai 7, sekian yang meninggal 3 orang. Nah kita rasanya sedih kali ya kan, sedih kali kayak. Meskipun di Jepang tahun 2011 yang meninggal juga 18.000 orang. Ada, tapi memang kebetulan daerahnya. Tapi memang sangat masif waktu itu. Sangat itu luar biasa waktu itu. Ya bisa jadi kejadian juga ya. Baik. Selain bencana kan DPD ini kan juga kepedulian terhadap daerah kan banyak Ibu ya. Iya, kami memang harus peduli sama daerah. Betul. Salah satu yang hangat kemarin-kemarin itu di daerah-daerah itu kan soal ini Bu, pegawai honorer. Nah, tapi jangan dijawab sekarang Ibu. Oh gitu. Kita bicarakan nanti di segmen ketiga soal pegawai honorer ini. Siap. Jangan kemana-mana pemirsa. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, baik. Tiba-tiba keluar pengumuman bahwa akan diterima ASN dan dibatasi umurnya 35 tahun. Kita sebenarnya sudah memanggil Menpan. Dari 4 Menpan itu saya sudah ketemu. Semua. Yang terakhir ini memang kebetulan masih belum sempat, tapi saya sudah. Kembali lagi di newsmaker.medcom.id, Ibu bersama Ibu Profesor Dr. Darmayanti Lubis, Wakil Ketua DPD Republik Indonesia. Tadi di penghujung segmen kedua, saya bertanya tentang pegawai honorer. Tenaga honorer. Tenaga honorer. Kita menyebutnya tenaga honorer. Ya, karena belum jadi pegawai kabar. Betul. Tenaga honorer di berbagai daerah yang mereka menuntut agar mendapatkan kemudahan untuk menjadi PNS, ASN. Nah, menurut pandangan DPD bagaimana Ibu ini? Ya, pertama bahwa saya sangat menyadari kedatangan tenaga-tenaga honorer ini sejak saya menduduki DPD 2 periode ya. Saya periode yang pertama dulu sampai sekarang itu tidak pernah berhenti. Sudah ada 4 menteri juga, menteri Menpannya itu sudah ada 4 berganti. Keluhan mereka ternyata sampai saat ini belum terrealisasi. Mereka masih melihat bahwa ada harapan. Kenapa? Saya menyebutnya bahwa yang mengadu ke saya waktu itu 439.000, tetapi di data terakhir di atas 1 juta yang menurut data Menpan apa dari mana itu terakhir yang saya baca. Tapi apapun itu, bahwa mereka sudah mengabdi di atas 10 tahun rata-rata. Ada yang 15, ada yang 20 dan sebagainya. Nah sekarang yang menjadi permasalahan, dan mereka terdistribusi di seluruh Indonesia, ada guru, ada bidan, ada tenaga penyuluh, ada tenaga lapangan dan sebagainya, tenaga teknis, dan terakhir yang menjadi masalah besar kemarin ini adalah tiba-tiba keluar pengumuman bahwa akan diterima ASN, penerimaan CPNS melalui tes dan dibatasi umurnya 35 tahun. Jadi bisa bayangkan kalau yang mereka sudah mengabdi 10 tahun, 10, 15, 20 kan umur mereka waktu itu sekitar 17 sampai 20. Jadi kalau 15 tahun 35. Sudah tidak mungkin juga karena bisa 35 lewat sebulan pun sudah tidak boleh. Jadi ini yang akhirnya bergejolak, mereka bergejolak. Nah, tentunya
saya menyambut, karena ini tugas kami DPD adalah salah satu menerima aspirasi, dan itu di seluruh daerah aspirasinya ada karena disampaikan pada sidang paripurna. Pernah disampaikan dari seluruh daerah melaporkan bahwa adanya keluhan dari tenaga-tenaga honorer ini. Kenapa kok kami nggak diproses, kok malah terima yang baru kayak gitu kan? Solusinya bagaimana? Nah, sekarang kita kembali. Kita sebenarnya sudah memanggil Menpan. Saya dari 4 Menpan itu saya sudah ketemu. Semua. Yang terakhir ini memang kebetulan masih belum sempat, tapi saya sudah panggil, tapi belum. Kami panggil karena kami mengadakan diskusi langsung di Nusantara 5. Nah, sebetulnya saya tidak mengada-ngada solusi. Pertama, sebenarnya pertama revisi Undang-Undang ASN itu sendiri. Jadi kalau tidak dimasukkan umur 35 itu akan mereka jelas terabaikan. Jadi kalau mereka menyebut diri mereka itu habis manis sepah dibuang katanya. Nah, jadi revisi Undang-Undang ASN itu diperlukan. Jadi kita pertama itulah yang kita tuntut teman-teman di DPR dan pemerintah segera merevisi. Mungkin dimasuk di aturan peralihan, nanti menjadi perhatian lah honorer. Karena sekarang mereka sudah tidak punya payung hukum sama sekali. Nah, mau diapain kayak gitu. Yang kedua, dari pemerintah tentunya katanya ada solusi-solusi juga, diangkat menjadi pegawai P3K, itu artinya yang diangkat dengan seperti kayak kontrak gitulah, kayak kontrak kerja. Tapi kan yang khawatirnya kita 1 tahun kayak outsourcing ya. Kita kalau 1 tahun dikeluarkan lagi. Karena mau kita, kalau saya mengusulkan, kalau memang kebijakan itu mau diambil, sebenarnya tidak terlalu itu. Saya lebih cenderung mereka diberi prioritas sebagai dihargailah, bahwa dia sudah 10 tahun, 20 tahun dihargai, kemudian ikut ASN dihapuskan 35 tahun. Kecuali mereka-mereka yang tadi 35 tahun yang belum honorer ya, yang tidak honorer, yang pegawai baru kan, tapi yang honorer dikasih prioritas. Kalau itu satu, saya usulnya. Yang kedua bahwa kalau ada kontrak-kontrak kerja gitu, ya nggak jangan setahun keluar sama juga nasibnya dia kan, dan mereka juga nggak mau dianggap mereka bukan pencari kerja, mereka tuh rata-rata dibutuhkan pada masanya dulu 10 tahun. Jadi ini warisan betul dari daerah-daerah bahwa kekurangan guru di daerah-daerah itulah solusi yang diambil dari pemerintah daerah waktu itu. Nah, sekarang mereka merasa kok kami ini mau kemana, dibawa kemana segala macam dan sebagainya dengan pendapatan yang sangat minim ya, kayak gitu. Jadi kalaupun akhirnya pemerintah mengambil solusi yang saya sebutkan tadi akhirnya, tapi saya tidak mendorong itu jangan setahun sampai mereka usia pensiun, tetap diperbaiki, jadi harus dihargai lah. Jadi intinya ada jaminan ya? Ada jaminan, ya, karena mereka mau kemana lagi sekarang disuruh? Ya karena waktunya sudah dipakai sudah tenaganya sudah dipakai dan mendidik anak. Yang kalau guru lebih banyak guru kan ini kan, dia mendidik anak-anak bangsa loh. Kalau mereka nggak ada di daerah itu, guru agama bisa ngajar seni suara, guru olahraga bisa ngajar agama, saking minimnya. Jadi bertukar-tukar. Nah, ini harus jadi pemikiran di pemerintah. Saya sudah sebutkan tadi bahwa prioritas pembangunan, prioritas SDM ini memang harus dipikirkan matang-matang. Betul, setelah infrastruktur sudah jalan, sekarang tinggal SDM-nya. Ya, kalau ini kalau saya justru sudahlah selesaikanlah infrastruktur itu yang kemarin, selesaikan dulu yang mau diselesaikan, tapi mungkin di bawah 25% ya itu harus selesaikan. Selebihnya tolong dipikirkan bahwa kesejahteraan manusianya. Kalau kita mau menjadikan anak-anak di 2045 generasi emas, saya pikir tidak ada jalan lain. Iya, tidak ada jalan lain dari sekarang, kita sudah harus berpacu. Jangan ketinggalan dari negara-negara tetangga gitu. Berpacu. Kalau anggaran sebetulnya masalah anggaran bagaimana itu? Ya sebetulnya kan ada semuanya itu anggaran ya kan, anggaran kita lumayan juga ya. Nggak soal ya sebetulnya. Harusnya 3 prioritas kan, prioritas pembangunan mau yang mana, program pembangunan mau yang mana, kan tinggal kembali. Kalau menurut saya ya kan, atau ya mungkin ada yang lebih pintar di atas sana, tapi menurut saya logika berpikirnya bahwa kalau yang ini disudahin tentunya yang bisa dipakai untuk yang prioritas ini. Kalau saya prioritas SDM, kita nggak boleh bicara lagi tentang generasi muda kita ini terlalu anggap enteng aja, bahwa ini memerlukan guru-guru yang berkualitas. Sambil jalan guru-guru tadi itu kemudian terus-menerus kita berikan pelatihan, peningkatan kemampuan, keterampilan IT dan sebagainya, sampai mereka punya kualifikasi yang
berkualitas untuk mendidik anak-anak bangsa. Tapi kalau kesejahteraannya sampai sekarang nggak ada yang kita mikirkan, siapa yang mau mikirkan lagi ke depan? Baik, terima kasih Ya, Ibu terima Darmayanti kasih. atas Baik. waktunya. Baik. Dengan pembicaraan yang hangat, pembicaraan Iya, yang sangat alhamdulillah. penting ini Ya. menyangkut harkat hidup Ya. banyak orang Dan di martabat daerah, bangsa. martabat bangsa. Paling penting, Mudah-mudahan ya. segera cepat teratasi Iya. semua dan Iya. kita juga berdoa Iya. tentu saja bagi Iya. daerah-daerah yang sedang Iya, terkena tertimpa. musibah supaya Iya. segera bisa teratasi Iya. dan bisa bangkit dari Iya. musibah Iya. untuk kembali Iya. melangsungkan Iya. kehidupan mereka. Iya. Terima kasih Ya, Ibu baik, terima atas kasih Pak. waktunya. Iya, terima kasih. Pemirsa, demikian pembicaraan saya dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Profesor Dr. Darmayanti Lubis, tentang DPD RI Peduli Bencana Palu, Donggala, dan Sigi, dan sekitarnya, serta beberapa masalah-masalah daerah, khususnya tentang tenaga honorer di daerah. Sayang sekali waktu terbatas, tapi jangan khawatir, kita akan bertemu pada kesempatan yang lain, dengan tema yang lain, dan dengan tokoh yang lain pula. Baik. Saya Abdul Qahar mohon pamit, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh